dilalui demi perjuangan. Detik tunggu di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuki badan, namun jiwa harus terus bertahan, karena perjalanan masih panjang. Kalau marah, kata Rasulullah, kalau berdiri duduk, ya. Kalau duduk masih marah, berbaring, ya. Kalau marah masih marah, berudu. Kalau berudu masih marah, mungkin berenang, ya. Karena marah itu dari api, ya. Api itu dari setan, dan api kalahnya dengan air. Artinya kalau marah, cari tempat yang dingin, ya. Atau dibasuh dengan yang dingin, insya Allah marah akan hilang. Bahkan dalam hadis disebutkan la taqwa bakal jannah, ya. Janganlah marah bagimu surga. Subhanallah. Jadi orang yang menahan marah itu ada ketenangan, bukan nikmat. Tapi kalau kita marah dan melampiaskan, biasanya bagaikan neraka panas, sehingga terjadi pertengkaran, permusuhan berawal dari marah. Jadi tahan marah, insya Allah kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, yang ketiga, supaya menjadi pribadi yang menyenangkan adalah walafina dinas, itu memaafkan manusia, ya. Maafkanlah manusia, ya. Biasanya dalam interaksi sehari-hari kita dengan teman, dengan kerja, di keluarga, ada gesekan-gesekan, ada mungkin dari kata-kata, sikap yang membuat hati kita tidak enak, ya. Terlukai, tersakiti. Nah, biasanya ada orang-orang yang sifatnya pendendam, ingin membalas, ya, ketika tersakiti. Tapi ya, ada yang paling bagus yang Allah ajarkan, memaafkan, ya. Memaafkan itu ya tadi akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Kalau kita pendendam, ya, ingin balas dendam, itu membuat suasana jadi kacau, jadi permusuhan, dan masalah tidak selesai. Jadi memaafkan itu menyelesaikan masalah. Coba kalau kita tidak memaafkan, mohon maaf nih, terfisikan saling mengadukan, melaporkan, ya, ke pengadilan, sampai ramai, sampai ya habis tenaga, habis harta. Padahal solusinya maafkan, akan beres itu. Tetapi karena tadi ada kedengkian, sehingga masalah menjadi besar. Seperti marah, jangan menuju surga, begitu pun memaafkan manusia. Bagaimana Rasulullah dalam suatu majelis, jadi itu Rasul bersabda kepada sahabatnya, akan datang ahli surga, sampai 3 kali akan datang ahli surga. Ternyata ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, sahabat yang lain penasaran, amalan apa yang dimiliki saudara tersebut. Singkat cerita, dia minta berkunjung ke rumahnya untuk mengetahui amalan apa, sampai 3 hari. Pas dilihat ternyata sama, tidak ada yang istimewa, sama, ya, sholat, ngaji. Nah, ketika mau pulang dia bertanya, wahai saudaraku, amalan apa yang kau lakukan sehingga Rasul mengatakan bersabda engkau masuk surga? Ternyata sahabat itu mengatakan, sungguhnya aku punya kebiasaan, ya, punya kebiasaan ketika mau tidur aku selalu memaafkan orang-orang yang pernah menyakitiku, tidak menyenangkan padaku. Itu dimaafkan, subhanallah. Jadi ketika memaafkan itu plong, hati tenang, enak. Coba kalau dendam dan kita merasakan akan ada amarah, emosi, yang itu tidak bahagia kita, ya. Kita ingin balas dendam. Jadi habis energi kita kalau kita dengki dan dendam. Jadi subhanallah, selain pribadi yang menyenangkan, memaafkan pun jalan menuju surga. Subhanallah. Itu 3 hal, ya, 3 hal yang akan membuat kita menjadi pribadi menyenangkan. Karena ayat selanjutnya kan, wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah mencintai, menyenangi orang yang berbuat baik. Artinya orang yang berbuat baik 3 hal tadi, ya, berinfak atau memberi, ya, menahan amanah dan memaafkan. Subhanallah. Itulah bekal kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana supaya menjadi pribadi yang dicintai Allah, yang menyenangkan Allah dan makhluk-makhluknya tadi, ya. Berinfak atau memberi, ya, baik harta, senyuman, perhatian, lalu tahan amarah dan maafkan manusia. Insya Allah kita akan bahagia dan pribadi yang menyenangkan. Mungkin demikian dari Ibu Kata atau dari Kang Solmus, ya. Saya namanya Sol Muslim, singkat dari jadi solusi motivasi untuk kita semua. Amin. Jadi Ibu Kata mengajak bahagia. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih.